Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di sini di channel sejarah awal terbentuknya brand terkenal dunia. Kali ini kita akan membahas sejarah awal terbentuknya brand teknologi dan elektronik Microsoft. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan subscribe channel ini agar kami selalu memberikan info edukatif seputar sejarah awal terbentuknya brand-brand terkenal lainnya. Mari kita mulai. Microsoft didirikan pada tanggal 4 April 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Perusahaan ini awalnya bernama Microsoft, gabungan dari microcomputer dan software. Produk pertama mereka adalah Altair Basic, sebuah interpreter basic untuk komputer MX Altair 8800, yang menjadi titik awal perusahaan ini. Pada tahun-tahun awal, Microsoft fokus pada pengembangan bahasa pemrograman, tools, dan perangkat lunak untuk komputer pribadi atau PC. Microsoft Sort adalah sebuah utilitas penyortiran data dan salah satu produk awal Microsoft Software yang dijual di tahun 1983. Dan Microsoft memperluas produknya ke sistem operasi dengan MS-DOS yang menjadi sistem operasi utama untuk PC IBM dan kompatibel. Pada tahun 1983, Microsoft merilis Microsoft Word dan Microsoft Excel, versi awalnya ditujukan untuk MS-DOS dan kemudian Windows. Windows 10.0 diluncurkan pada tahun 1985 sebagai GUI atau Graphical User Interface yang berjalan di atas DOS. Windows selanjutnya seperti Windows 2.0, Windows 3.0, dan Windows 3.1 berfungsi untuk memperluas kemampuan antarmuka grafis, dukungan aplikasi, dan meningkatkan penggunaan komputer pribadi untuk banyak pengguna rumahan dan kantor. Microsoft juga memperkenalkan Office Suite, yang diantaranya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, yang menjadi inti dari produktivitas digital, terutama di dunia bisnis dan kantor. Pada tahun 1995, Microsoft memperkenalkan Windows 95, yang menjadi sangat populer karena Start Menu, Taskbar, dan lebih banyak kemampuan multitasking grafis. Sebagai bagian dari ekspansi ke internet, Microsoft meluncurkan Internet Explorer yang menjadikan browser sebagai salah satu bagian penting dari produknya. Microsoft juga memasuki pasar server dan enterprise dengan produk seperti Windows NT, Windows Server, SQL Server, dan lainnya. Microsoft pun mengakuisisi berbagai perusahaan dan teknologi untuk memperkuat produknya, misalnya mengakuisisi Hotmail, Visual Studio, dan lainnya. Produk berupa produktivitas terus dikembangkan, dan Microsoft Office menjadi layanan yang sangat dominan di pasaran dengan Office 2000 XP, 2003, 2007, dan seterusnya. Di area gaming, Microsoft meluncurkan konsol Xbox pada tahun 2001 dan memasuki pasar hiburan video game selain perangkat lunak dan sistem operasi. Lalu Xbox Live juga diperkenalkan sebagai jaringan daring untuk bermain game online. Microsoft juga mencoba pasar perangkat mobile dengan Windows Mobile dan produk mobil lainnya, meski tidak selalu dominan. Produk hiburan tambahan seperti Zune sebagai pemutar media portable diluncurkan, namun akhirnya dihentikan. Dalam software utilitas, Microsoft mengembangkan versi Windows yang lebih modern dan user-friendly, termasuk versi Windows XP dan Vista, yang membawa banyak perubahan visual dan fungsi. Microsoft juga memperluas ke perangkat keras atau hardware, sendiri dengan produk seperti Surface, tablet dan laptop hibrida yang dirilis mulai sekitar tahun 2012. Dalam beberapa tahun belakangan, Microsoft juga mengintensifkan layanan cloud dengan Azure, berupa layanan yang menyediakan komputasi awan untuk perusahaan dan pengembang. Dan juga Microsoft memiliki produk langganan seperti Microsoft 365 yang menggabungkan Office, Cloud Storage, aplikasi produktivitas, dan keamanan digital. Microsoft juga mengembangkan asisten digital atau bantuan cerdas seperti Copilot yang diintegrasikan ke banyak produknya, termasuk Windows dan Microsoft 365. Di bidang sistem operasi terbaru, Microsoft merilis Windows 10 tahun 2015 dan Windows 11 dengan perbaikan interface, keamanan, dan integrasi AI. Microsoft juga mendukung ekosistem pengembang lewat Visual Studio, Net Framework atau Net Core, yang menjadi platform untuk banyak aplikasi modern. Produk server dan basis data seperti Microsoft SQL Server dan infrastruktur enterprise lainnya terus dikembangkan. Microsoft juga aktif di bidang layanan komunikasi dan kolaborasi, seperti Skype, Teams, dan produktivitas jarak jauh. Perangkat konsumer termasuk Surface,
Produk aksesoris seperti mouse, keyboard, dan perangkat Internet of Things atau wearable juga menjadi bagian portofolio mereka. Microsoft sekarang juga fokus pada AI generatif, keamanan siber, privasi data, serta integrasi produk hardware dan software yang seamless antar perangkat. Microsoft juga mengeluarkan versi Windows khusus untuk perangkat portable dan embedded, seperti Windows CE, yang diluncurkan pertama kali pada pertengahan tahun 1990-an untuk perangkat genggam dan sistem operasi ringan. Microsoft juga terus mengembangkan dan memasarkan peripheral komputer seperti mouse dan keyboard, dan memperluas lini produk hardware selain software. Perangkat lunak produktivitas seperti Microsoft Office Suite, diantaranya Word, Excel, PowerPoint, juga terus dikembangkan dan menjadi standar di banyak kantor dan instansi pemerintahan. Setelah Windows 95, Microsoft merilis Windows 98, Windows 2000, dan seterusnya dengan peningkatan stabilitas dan dukungan internet, serta integrasi dengan media penyimpanan dan perangkat keras modern. Selain itu, Microsoft membuat Pixel Sense sebagai table touch interaktif besar yang bisa dipakai di ruang publik untuk pengalaman multimedia dan interaksi visual. Microsoft juga semakin memperbesar usaha di layanan cloud. Azure yang menjadi platform inti bagi perusahaan untuk penyimpanan, komputasi, AI, dan infrastruktur IT skala besar. Selain itu, Microsoft berupaya membuat OS, aplikasi, dan layanan mereka agar lebih terkait dan seamless antar perangkat, sehingga pengguna dapat berpindah dari PC ke mobil dan ke cloud dengan pengalaman yang konsisten. Microsoft Copilot, asisten AI yang terintegrasi dalam Windows, Microsoft 365, dan Bing menunjukkan arah baru perusahaan dalam menggabungkan kecerdasan buatan ke hampir semua produk utama. Sebagai contoh, fitur-fitur AI yang tercakup dalam Microsoft 365, seperti Copilot for OneDrive yang memungkinkan interaksi cerdas dengan file melalui AI. Microsoft juga menyempurnakan aplikasi produktivitas, komunikasi, dan kolaborasi melalui Microsoft Teams, Outlook, dan layanan berbasis cloud lainnya, terutama saat makin pentingnya tren kerja remote. Di perangkat keras, selain Surface Tablet dan laptop, Microsoft juga mengeksplorasi perangkat dual screen seperti Surface Duo dan lini Surface Book yang punya kemampuan tinggi. Microsoft juga mengembangkan produk untuk kreator konten dan profesional, seperti aplikasi desain, pengeditan video, serta alat presentasi yang kuat di dalam Office dan Windows. Microsoft memilih untuk merilis versi Office permanen seperti Office 2019 dan Office 2021 selain versi langganan, bagi mereka yang tidak ingin model berlangganan. Di Windows 11, yang dirilis Oktober 2021 juga membawa tampilan yang selalu diperbarui, dari start menu yang dipusatkan, dan lebih banyak fitur modern berselera UI yang sesuai standar perangkat saat ini. Microsoft juga memproduksi peripheral gaming dan hiburan seperti seri aksesori Xbox dan konten gaming eksklusif yang bisa mempengaruhi pengalaman pengguna konsol. Microsoft mengembangkan sistem operasi ringan dan sistem cloud first agar perangkat dengan spesifikasi lebih rendah dapat tetap mendapat pengalaman baik di Windows, seperti Windows One Core atau fitur ringan di Windows. Perusahaan juga memperkuat usaha dalam AI dan keamanan dengan fitur-fitur seperti enkripsi, proteksi data, dan kebijakan privasi yang lebih ketat. Microsoft juga memiliki produk dan eksperimen yang tidak selalu sukses, seperti Microsoft Bob, Windows Phone, dan beberapa perangkat hardware yang kemudian dihentikan. Microsoft terus belajar dari kegagalan itu dan menggunakan pengalaman tersebut untuk menyempurnakan produk baru mereka. Microsoft kini menetapkan roadmap yang menitik beratkan pada AI generatif, keberlanjutan, serta integrasi hardware dan software yang lebih erat. Layanan cloud seperti Azure saat ini bukan hanya soal penyimpanan dan server, tetapi menjadi platform AI, machine learning, serta infrastruktur global untuk perusahaan di banyak negara. Microsoft juga memperluas kehadirannya di bidang edge computing, Internet of Things, dan perangkat pintar rumah seperti Microsoft Intelligent Home Devices. Di tahun 2018, Microsoft mengakuisisi GitHub, sebuah platform hosting kode terbesar di dunia, yang makin memperkuat posisinya dalam dunia developer dan software open source. Selain GitHub, Microsoft selalu mengembangkan Visual Studio sebagai salah satu IDE atau Integrated Development Environment terbaik dan paling luas digunakan oleh pengembang di seluruh dunia. Untuk mendukung pengembangan lintas platform,
Microsoft merilis .NET Core, framework open source yang dapat dijalankan di Windows, Linux, dan Mac OS. Microsoft juga membangun Power Platform yang meliputi Power BI, Power Apps, dan Power Automate yang membantu bisnis mengotomatisasi proses dan membuat aplikasi internal tanpa perlu coding kompleks. Di bidang edukasi, Microsoft merilis berbagai alat seperti Minecraft Education Edition, serta integrasi Microsoft Teams untuk sekolah dan institusi pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Microsoft juga menghadirkan Azure AI dan Cognitive Services yang memungkinkan perusahaan untuk membangun aplikasi cerdas dengan fitur pengenalan wajah, suara, teks, dan terjemahan. Perusahaan pun meningkatkan keamanan siber melalui solusi seperti Microsoft Defender, Azure Security Center, dan Microsoft Sentinel untuk keamanan cloud dan endpoint. Microsoft juga aktif dalam akuisisi strategis seperti pembelian LinkedIn di tahun 2016, Nuance Communications di tahun 2021, dan berencana untuk mengakuisisi Activision Blizzard di bidang gaming. Akuisisi LinkedIn membawa Microsoft ke ranah sosial profesional dan memperluas peluang integrasi dengan Microsoft 365 dan solusi bisnis lainnya. Akuisisi Nuance untuk memperkuat Microsoft di bidang kesehatan dan AI suara, karena Nuance dikenal dengan teknologi pengenalan suara di dunia medis. Di sektor gaming, Microsoft berinvestasi besar melalui Xbox Game Pass, sebuah layanan langganan yang memberikan akses ke ratusan game lintas platform. Dan Microsoft juga mengembangkan xCloud, layanan cloud gaming yang memungkinkan pengguna berengame Xbox di perangkat lain seperti smartphone dan tablet. Di sektor bisnis, Microsoft Dynamics 365 menjadi platform ERP dan CRM yang menyatukan berbagai proses bisnis dalam satu sistem berbasis cloud. Microsoft juga menyatukan berbagai produk dan layanan ke dalam satu ekosistem, termasuk Windows, Office, Azure, dan hardware Surface, untuk menciptakan pengalaman pengguna yang mulus. Dan perusahaan juga berkomitmen terhadap keberlanjutan dan menetapkan target menjadi carbon negative pada tahun 2030, serta menghapus semua jejak karbon historisnya pada tahun 2050. Microsoft juga meningkatkan aksesibilitas produknya dengan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, yang menjadikannya sebagai pemimpin dalam teknologi inklusif. Inisiatif AI for Good, AI for Accessibility, dan AI for Earth menunjukkan komitmen Microsoft untuk mengarahkan teknologi canggih pada isu-isu global. Microsoft kini dianggap sebagai salah satu dari Big Five perusahaan teknologi dunia, bersama Apple, Google, Amazon, dan Meta. Dengan puluhan ribu karyawan dan pelanggan di seluruh dunia, dan layanan dari sistem operasi hingga AI, Microsoft terus berkembang sebagai pemimpin teknologi global. Microsoft berperan besar dalam mempercepat transformasi digital berbagai industri melalui layanan cloud, data analytics, dan kolaborasi digital. Salah satu kekuatan utama Microsoft adalah kemampuannya beradaptasi dengan tren teknologi baru, seperti migrasi dari desktop ke cloud, dan dari software ke layanan berbasis langganan. Microsoft juga membangun partner ekosistem global yang besar, mencakup ribuan perusahaan yang mengembangkan solusi berdasarkan teknologi Microsoft. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, Microsoft terus mendorong penggunaan AI dan pembelajaran mesin lewat platform seperti Azure ML dan integrasi AI ke Visual Studio. Microsoft mendukung hybrid work dengan solusi seperti Windows 365, Microsoft Teams, dan keamanan berbasis cloud untuk tim yang tersebar secara geografis. Windows 365 memungkinkan pengguna mengakses desktop pribadi mereka dari mana saja dengan koneksi internet, dengan menggunakan konsep Cloud PC. Microsoft juga memperkuat pengalaman pengguna melalui desain Fluent UI, integrasi suara, dan fitur kolaborasi real-time dalam Office dan Teams. Tim riset Microsoft bekerja pada bidang frontier seperti quantum computing, AI etis, dan augmented reality dengan produk seperti HoloLens. HoloLens, headset augmented reality, digunakan di berbagai industri seperti medis, teknik, dan militer untuk pelatihan, visualisasi, dan simulasi. Di sisi keamanan, Microsoft mengembangkan Zero Trust Security Model. Ini adalah pendekatan yang tidak secara otomatis mempercayai perangkat atau pengguna sebelum verifikasi ketat. Microsoft Edge dan browser modern mereka yang berbasis Chromium kini menggantikan Internet Explorer dan fokus pada kinerja, keamanan, serta integrasi lintas platform. Microsoft juga menghadirkan Bing AI Chat, teknologi berbasis OpenAI yang memperluas fungsi mesin pencari ke interaksi percakapan dan pencarian berbasis konteks. Melalui kemitraannya dengan OpenAI,
Microsoft mengintegrasikan GPT dan teknologi LLM ke dalam banyak produknya, termasuk Word, Excel, Outlook, dan Teams. Fitur ini diberi nama Microsoft Copilot, yang memungkinkan pengguna menggunakan perintah bahasa alami untuk menghasilkan dokumen, email, ringkasan, analisis data, dan lain-lain. Microsoft menjadi perusahaan pertama yang mengintegrasikan teknologi AI secara menyeluruh di lingkungan produktivitas kantor. Di sektor pendidikan, Microsoft menyediakan perangkat lunak gratis atau berbiaya rendah, serta pelatihan dan sertifikasi untuk pelajar dan pengajar di seluruh dunia. Microsoft Learn dan Microsoft Certifications menjadi platform pembelajaran digital yang mendukung jutaan profesional IT dan developer. Perusahaan ini juga aktif dalam inklusi digital dan memberikan akses teknologi dan pelatihan di negara berkembang melalui program filantropi globalnya. Microsoft kini berada di bawah kepemimpinan CEO Satya Nadella, yang sejak 2014 membawa visi baru yang lebih kolaboratif, terbuka, dan berbasis cloud. Di bawah Nadella, Microsoft fokus pada misi, to empower every person and every organization on the planet to achieve more, yang menjadikannya lebih adaptif dan relevan di era digital saat ini. Microsoft terus mengembangkan portofolio produk cloud dengan penambahan layanan baru di Azure, seperti Azure Synapse Analytics dan Azure Arc. Azure Synapse menggabungkan data warehouse dan big data analytics untuk mempercepat insight bisnis secara real-time. Azure Arc memungkinkan pengelolaan sumber daya cloud dan on-premise secara terpadu dan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan. Microsoft juga memperluas jangkauan teknologi AI dan machine learning melalui Azure Cognitive Services yang memungkinkan pengenalan suara, gambar, dan bahasa alami. GitHub adalah platform terbesar untuk kolaborasi pengembangan perangkat lunak yang membawa Microsoft lebih dekat ke komunitas open source. Dan Nuance adalah perusahaan teknologi pengenalan suara dan AI medis yang memperkuat posisi Microsoft dalam sektor kesehatan digital. Microsoft juga mengadopsi model open source secara aktif dan berkontribusi pada berbagai proyek dan menyediakan tools seperti Visual Studio Code. Perusahaan terus mengembangkan Windows 11 sebagai versi terbaru, yang menawarkan pengalaman pengguna modern dengan dukungan aplikasi Android, Snap Layouts, dan widgets. Microsoft juga terus mengembangkan Xbox sebagai konsol game yang menjadi bagian penting dari bisnis hiburannya. Dengan Xbox Series X dan S sebagai konsol generasi terbaru yang mendukung game dengan grafis tinggi dan dapat dimainkan secara streaming di berbagai perangkat dengan platform berlangganan. Microsoft juga mengembangkan teknologi mixed reality yang mendukung aplikasi di sektor pendidikan, industri, dan hiburan. Melalui inisiatif AI dan cloud, Microsoft membantu perusahaan bertransformasi digital dengan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Visi Microsoft ke depan adalah terus menjadi pemimpin di era komputasi awan AI dan teknologi yang memberdayakan manusia dan bisnis secara global. Pada periode ini, Microsoft semakin fokus pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang terintegrasi dengan produk-produknya. Mereka juga memperkenalkan platform Microsoft AI sebagai ekosistem yang memudahkan pengembang menciptakan aplikasi berbasis AI dengan cepat. Teknologi AI ini dapat diaplikasikan dalam berbagai produk seperti Office 365 dengan fitur-fitur pintar seperti editor dan designer. Microsoft juga mengembangkan Azure Machine Learning, platform cloud untuk membangun, melatih, dan mengelola model AI secara skala besar. Perusahaan pun gencar mempromosikan inklusivitas melalui teknologi, dengan pengembangan fitur aksesibilitas di Windows dan perangkat lainnya. Microsoft Teams, platform kolaborasi yang dapat diintegrasikan dengan Office 365, yang menjadi sangat penting terutama di era kerja jarak jauh. Dengan kemunculan pandemi COVID-19, penggunaan Microsoft Teams melonjak drastis dan menjadi pusat komunikasi dan kolaborasi global. Microsoft juga terus memperbarui dan menyempurnakan produk Office, yang kini berbasis cloud dan menawarkan fitur real-time collaboration. Selain itu, Microsoft Surface Duo diluncurkan sebagai perangkat dual screen yang menggabungkan produktivitas smartphone dan tablet. Perusahaan terus melakukan ekspansi bisnis dengan akuisisi strategis, seperti akuisisi ZeniMax Media, perusahaan induk Bethesda Softworks untuk memperkuat divisi gaming. Dan Microsoft terus berinvestasi besar dalam pengembangan cloud gaming untuk meningkatkan daya saing terhadap pesaing seperti Sony dan Google.
Perusahaan juga terus memperkuat keamanan siber dengan produk dan layanan yang melindungi data dan identitas pengguna di berbagai platform. Mereka pun mengembangkan Microsoft Defender sebagai solusi keamanan terintegrasi untuk pengguna pribadi dan perusahaan. Microsoft juga menjadi pelopor dalam teknologi quantum computing untuk membangun quantum cloud sebagai riset dan aplikasi praktis masa depan. Perusahaan juga menjalankan berbagai inisiatif sosial, termasuk program pelatihan digital untuk masyarakat di seluruh dunia. Microsoft Philanthropies yang berfokus pada pendidikan, akses teknologi, dan pemberdayaan ekonomi global. Microsoft juga memperluas kolaborasi dengan berbagai perusahaan dan pemerintah untuk mendukung transformasi digital global. Secara keseluruhan, Microsoft tetap menjadi pemimpin teknologi yang adaptif, inovatif, dan berkomitmen pada masa depan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Microsoft juga terus memperkuat ekosistem cloud-nya dengan penambahan layanan dan peningkatan performa Azure dan menjadikannya sebagai salah satu platform cloud terkemuka dunia. Dengan fokus pada hybrid cloud untuk memungkinkan perusahaan menggabungkan infrastruktur on-premise dan cloud dengan mulus. Microsoft juga memperluas solusi AI dan analitik data untuk membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat. Di bidang perangkat keras, Microsoft Surface terus mendapat inovasi, termasuk Surface Laptop Studio yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan profesional. Microsoft juga mengembangkan teknologi edge computing untuk mendukung aplikasi e-Internet of Things dan analisis data secara real-time di lokasi pengguna. Perusahaan juga berinvestasi dalam pengembangan teknologi blockchain dan keamanan data untuk bisnis modern. Dan di divisi gaming, juga semakin matang dengan peluncuran konten eksklusif dan penguatan layanan Xbox Cloud Gaming. Microsoft juga aktif dalam pengembangan teknologi pendidikan digital, menyediakan alat dan platform untuk pembelajaran jarak jauh. Dan komitmen perusahaan pada keberlanjutan terlihat dari berbagai program pengurangan emisi karbon dan efisiensi energi di pusat data mereka. Secara keseluruhan, Microsoft terus berkembang menjadi perusahaan teknologi yang inovatif, bertanggung jawab sosial, dan berfokus pada masa depan dunia digital. Microsoft didirikan pada tahun 1975 dan sejak itu berkembang menjadi raksasa teknologi global yang berinovasi di berbagai bidang, mulai dari perangkat lunak, cloud computing, AI, hingga perangkat keras. Dengan produk ikonik seperti Windows, Office, Azure, dan Xbox, Microsoft terus beradaptasi dengan tren teknologi dan kebutuhan pasar. Inovasi berkelanjutan, investasi dalam riset dan pengembangan, serta komitmen pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan menjadi kunci kesuksesan perusahaan ini. Microsoft juga fokus memperluas ekosistem digitalnya dengan layanan cloud yang kuat, teknologi AI, dan solusi yang mendukung kolaborasi global, yang menjadikannya sebagai salah satu pemimpin utama dalam transformasi digital dunia saat ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe channel ini untuk info edukatif seputar sejarah awal terbentuknya brand terkenal lainnya. Wassalam.